perempuan yang sok pahlawan itu pasti akan terpancing dan akan datang ke tempat kita. Ini Puspa udah datang, udah nungguin Bang Oscar. Puspa, jangan pernah hubungin aku lagi. Dengan hati berbunga-bunga, Puspa datang ke kafe tempatnya janjian dengan Oscar. Tetapi setelah menunggu sekian lama, Oscar tidak juga kunjung datang. Puspa mulai gelisah. Dia pun menelpon Oscar dan menanyakan di mana keberadaan Oscar saat ini. Oscar merasa heran karena tiba-tiba Puspa menelpon dirinya malam-malam. Puspa pun mengatakan bahwa sebelumnya Oscar lah yang menghubungi Puspa dan mengajaknya untuk bertemu. Oscar terkejut. Dia sama sekali tidak pernah menghubungi Puspa dan mengajaknya ketemuan. Oscar yakin ini pasti ulah Mr. Soulmate. Lagi-lagi Mr. Soulmate meretas handphonenya untuk menghubungi Puspa. Oscar memberitahu Puspa bahwa mereka berdua sedang dipermainkan oleh Mr. Soulmate. Oscar meminta Puspa untuk tidak pernah menghubunginya lagi. Betapa kecewanya Puspa. Dia masih tidak menyangka Oscar begitu tega terhadap dirinya. Kayaknya kamu lagi patah hati banget ya. Kamu itu cantik dan baik hatimu. Puspa menangis. Tiba-tiba Yogi datang memberikan sapu tangan kepada Puspa. Puspa yang merasa tidak kenal dengan Yogi bersikap acuh tak acuh padanya. Dia sedang sedih dan galau. Dia tidak mau diganggu apalagi oleh orang yang tidak dia kenal. Yogi mengatakan bahwa Puspa adalah gadis yang cantik dan baik. Puspa tidak pantas dibuat sedih dan menangis. Jangan mau hancur gara-gara orang yang peduli sama kamu. Yogi pun mengajak Puspa makan malam untuk menghibur dirinya. Puspa tersenyum. Dengan senang hati Puspa menerima tawaran dari Yogi. Alhamdulillah, ayah kamu berhasil melakukan operasinya. Kansa merasa tidak tenang memikirkan Fatan yang sedang bersama dengan Fionika. Kansa pun menelpon Fatan. Fatan mengatakan bahwa Pak Aksan telah berhasil mengoperasi Fionika dan kini Fionika sudah baik-baik saja. Kansa merasa bersyukur. Terus kamu masih di sana? Tetapi hatinya tetap saja galau. Dia mulai menyadari ada perasaan yang tidak biasa pada Fionika terhadap Fatan. Dengan terang-terangan Fionika rela mengorbankan nyawanya demi untuk menyelamatkan Fatan. Ya, aku masih nungguin Nika sampai Nika itu sadar. Dia benar-benar peduli dan sayang sama aku. Tanpa terasa, Kansa mulai menitikkan air mata. Dia mengkhawatirkan hubungannya dengan Fatan karena dia merasa saat ini Fionika ternyata sama saja dengan Monica. Kenapa aku merasa kalau Fionika bisa aja menjadi Monica yang baru untuk hubunganku dengan Fatan? Gimana kondisinya? Masih nafas dia? Jangan sampai dia mati sebelum kita sampai ke klinik. Amel mulai menjalankan rencananya. Ketika anak buah DJ Dodi memberinya makan, Amel berpura-pura meminta izin untuk pergi ke toilet. Di toilet, Amel mengambil pasta gigi yang dia simpan di ujung jarinya. Lalu di saat dia makan, dia memasukkan pasta gigi ke dalam mulutnya sehingga mulutnya berbusa. Amel berpura-pura kejang-kejang lalu jatuh pingsan. DJ Dodi dan anak buahnya panik. Mereka bergegas membawa Amel pergi ke klinik terdekat. Di tengah perjalanan secara diam-diam tangan Amel bergerak ke arah pintu mobil. Dan di saat ada kesempatan Amel membuka pintu mobil lalu melompat keluar. DJ Dodi dan anak buahnya panik dan tidak menyangka karena mereka berhasil dibodoh-bodohi oleh seorang anak kecil. Gimana sih kamu? Jaga anak kecil gak becus? Dengan sekuat tenaganya, Amel kabur dari DJ Dodi dan anak buahnya. Amel tidak mau mati konyol karena diberi racun oleh anak buah DJ Dodi. DJ Dodi dan anak buahnya terus berusaha untuk mencari keberadaan Amel. DJ Dodi takut Amel akan menemui Fatan dan menceritakan semua perbuatannya. Jika hal itu terjadi, maka semua rencana DJ Dodi untuk menikahkan Fatan dengan Fionika pasti akan gagal total. Aku janji sama kamu, setelah kamu berhasil membongkar semua kejahatannya Dodi. Ketika sedang menelpon Fatan, tiba-tiba Kansa bersin-bersin. Fatan pun menjadi cemas. Kansa mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kansa berusaha mencegah ketika Fatan ingin datang ke apartemennya untuk mengantarkan jahe hangat dan obat-obatan. Tetapi Fatan tetap tidak bisa tinggal diam. Dia akan merasa cemas jika tidak menjenguk Kansa. Aku janji, aku akan bawa kamu ke pelaminan. Kansa merasa bahagia karena ternyata Fatan masih sangat perhatian padanya walaupun dia sedang menjaga Fionika di rumah sakit. Fatan mengerti perasaan Kansa. Fatan menggenggam erat tangan Kansa. Dia meyakinkan Kansa bahwa apapun yang terjadi, perasaannya terhadap Kansa tidak akan pernah berubah. Kita akan menikah. Beneran ya, Tan? Hanya akan ada Kansa di dalam hatinya. Fatan memberi waktu kepada Kansa untuk menyelesaikan misinya membongkar kejahatan DJ Dodi dan Pak Yuda. Setelah Kansa menyelesaikan pekerjaannya, Fatan akan segera melamar Kansa. Mereka akan menikah. Janji.
Kansa tersenyum bahagia mendengar ucapan Fatan. Kini hatinya merasa tenang walaupun Fatan berada di dekat Veronica.